dengan sukacita pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami Kamu yang kudus, kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan kekurangan dan pertolongan serta anugerah-Mu yang selalu baru untuk kami semua. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini, kami bersama memuji dan memuliakan daripada nama Tuhan. Mari Roh Kudus, kami yakin dan percaya bahwa ada bersama-sama kami, Roh ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memimpin kami supaya kami layak bisa memuji dan memuliakan daripada nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, berkati kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, khususnya sidang Jumat PPPS Medan Besar, dan kami cintai ya Tuhan. Mari Bapak, mungkin ada saudara-saudara kami yang masih ada di dalam rumah atau masih dalam perjalanan, tolong Bapak, jemputlah mereka, percepatkan langkah mereka supaya mereka boleh hadir bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, untuk kami bersama-sama satukan dan kami memuji dan memuliakan daripada nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati kami para rakyat-rakyatnya, kita para pemain musik ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada di tempat ini karena kasih dan kurang daripada Bapa dan Surga. Dalam yang kasih yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, kita termasuk orang-orang yang digunakan. Amin. Hari ini kita boleh hadir bersama-sama. Kita masih diberi kehidupan, kita masih diberi usaha kita bersama-sama melangkah kaki kita di tempat ini. Pada yang segera yang kasih juga Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak akan pernah berubah. Dan mari kita bersorak-sorai katakan kepada Tuhan dan kita puji Dia. Katakan kepada Tuhan, sorak-sorai. Haleluya. kita ada karena kasih dan pengenalan. Masih dengan jemaatku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tinggalkan masa lalu, kita fokus untuk pagi hari ini
kasih dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus. Banyak maksud kita berdiri oleh karena kemurahan-Mu. Hari ini adalah hari pembebasan. Segala dosa-dosa kita telah dihapus oleh Tuhan dengan pencurahan. Maka saudara kita pegang komitmen daripada kebenaran daripada Tuhan kita Yesus. Yang roh Tuhan ini jangan akan dicurahkan. Dan artinya roh Tuhan ini adalah saudara saya. Roh Tuhan di tempat ini, Tuhan yang ada memulihkan umat saya minum. Roh Tuhan tercurah
dan suatu sukacita dan damai sejahtera. Katakan bersama-sama, haleluya, amin. Ayo saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang saudara alami, bahwa darah Yesus, oleh karena darah Yesus kita bisa disembuhkan, kita bisa diselamatkan. Karena kita selamatkan menggunakan oleh darah Yesus. Apapun yang kamu alami, apapun sekalinya dan menghadapi, yakin dan percaya, iman percaya, oleh karena Yesus menyembuhkan. Yang dikasihkan Anda bahwa darah Yesus telah mengubahkan kehidupan kita. Mari kita sesuai waktu kita hidup di dunia ini, bahwa hidup ini ada suatu sementara. Saudara, percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita bersama-sama. Karena hidup ini kita gunakan Tuhan. Mari kita tidak cuma dulu dan juga saatnya kita bersama-sama menentang kebenaran daripada firman Tuhan. Silakan kita bersama-sama berdiri. Kita berlangsung akan hidup akan bersama. Hidupku mengenali firman-Mu. Orang
surga, kami bersyukur kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami hadir Tuhan, dan kami berada di rumah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati pikiran kami Tuhan, hingga firman yang akan ditaburkan nanti Tuhan jadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, dan melangkah kami ke depan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai kami semua dan tetap berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara saya. Ya, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini yaitu berjudul Tetaplah Tenang. Ya, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Tetaplah Tenang. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kehidupan ini ibarat kita menaiki sebuah perahu, ya. Masing-masing menaiki sebuah perahu, ya. Tentunya berjalan dari start, ya, dari kita lahir sampai kita mencapai garis finish, ya, menuju nanti kekekalan, ya, ibarat seperti perahu Bapak Ibu. Dan kita percaya, ya, dalam setiap perjalanan kita melalui, ya, lautan yang luas, ya, samudra yang luas, ya. Tapi terkadang Tuhan izinkan, ya, kita menghadapi badai kehidupan, ya, masing-masing kita pasti akan diuji oleh Tuhan. Dan tentunya ada yang menghadapi badai yang tingkatan yang terendah mungkin, ya, yang di bawah. Dan sebagian ada yang mengalami tingkatan menengah. Dan yang paling akhir yaitu tingkatan yang tertinggi, ya. Dan sebagai orang percaya, ya, kita sadar bahwa apabila suatu saat Tuhan izinkan terjadi badai kehidupan dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, kita tidak takut menghadapinya. Ya, tentunya kita tidak panik, ya, kita tidak mau lari dari kenyataan yang terjadi. Ya, seringkali kita menggunakan perahu kehidupan ini maunya jalannya tenang-tenang saja, ya, jalannya mulus seperti jalan tol. Tapi terkadang Tuhan izinkan terjadi, kita hadapi tantangan, ya, yang mungkin kita tidak sanggup, ya, apabila tanpa Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana di dalam kitab Markus pasal yang keempat, ya, perikopnya angin ribut di belakang. Dari ayat 35 kita akan melihat di sini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, inilah bagaimana di dalam Alkitab dikisahkan ketika murid-murid Tuhan Yesus menaiki sebuah perahu, ya, ketika pelayanan sebelumnya
di pinggiran Danau Galilea atau dikenal dengan Danau Tiberias, Bapak Ibu. Ya, kemudian ketika murid-murid Yesus berada di dalam perahu, ketika sudah menyeberang, ya, terjadilah sekonyong-konyong, terjadilah badai yang luar biasa. Ketika itu murid-murid berpikir, ya, mereka akan sanggup menghadapi. Mereka yang boleh dikatakan sudah profesional, sudah biasa menghadapi tantangan. Tetapi pada waktu itu mereka sang kewalahan, ya, karena mereka tidak mampu untuk menghandle. Tetapi ya, ketika waktu itu Tuhan Yesus tidur, ya, ketika dalam keadaan kepanikan, ya, kecemasan yang takut, mereka mungkin berpikir sudah mencapai habis umur mereka. Tetapi ternyata ya, Tuhan Yesus bangun dan kemudian Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa sehingga angin ribut itu reda. Ya, kita melihat sini bagaimana gambar dari lukisan dari Rembrandt yang sangat mahal, Bapak Ibu, ya, sempat dicuri tahun 1990-an. Ini melukiskan ya bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menaiki perahu di Danau Galilea. Dan kita terkadang dalam hidup ini, ya, kita lupa bahwa dalam kehidupan ini kita harus menyertakan Tuhan di dalam hidup ini, ya, sehingga kita merasa mampu apabila berjalan dengan tanpa Tuhan, ya, dengan akal kita atau kepintaran kita, ya, kita mampu. Tapi sebenarnya sisi lemah kita apabila Tuhan tidak disertakan dalam kehidupan kita, ya, tentunya saat ini Roh Kudus yang perlu kita sertakan dalam hidup ini. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian berjalan di bumi ini, di dunia ini yang tidak pasti, ya, terkadang menghadapi badai kehidupan yang tentunya sekonyong-konyong tidak disangka terjadi, ya, kita tidak siap. Akhirnya kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya, kita akhirnya tidak mampu menghadapi. Tapi karena kita sebagai orang percaya ingat bahwa kita masih meyakini bahwa Yesus masih bekerja, Roh Kudus masih menolong kita. Tentunya dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Dan terkadang sebagai manusia kita melihat bagaimana sesuai dengan tema kita perlu ketenangan dalam hidup ini. Ya, kita melihat bagaimana tenang berdasarkan kamus besar dikatakan kelihatan diam, tidak bergerak-gerak atau tidak berombak, diam, tidak berubah, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Ya, ini dari definisi dari tenang. Dan tentunya hal yang membuat orang percaya tidak tenang ada 4 hal yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Ya, tentunya dengan adanya kekecewaan. Ya, yang pertama, kecewa pada keadaan yang dialami. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kecewa, ya, dengan kondisi, ya, dalam pekerjaan atau dalam usaha atau dalam suatu situasi, ya, finansial yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, tentunya membuat kekecewaan sehingga hidupnya tidak tenang, gelisah, ya, atau mungkin dengan adanya sakit penyakit, ya, merasa, ya, tidak tenang, dan juga kecewa pada diri sendiri. Mungkin sesuatu yang tadinya dicita-citakan atau diimpikan, ya, menjadi ekspektasi, ya, yang ingin diraih ternyata tidak terjadi. Akhirnya kecewa pada diri sendiri atau salah dalam memilih opsi, ya, atau salah dalam
memilih sesuatu yang sebelum-sebelumnya, dan sekarang ya keadaannya berbeda. Dan kemudian selanjutnya kecewa pada orang lain, ya entah terhadap suami atau terhadap istri atau terhadap anak atau terhadap orang lain, jika kehidupan kita tidak tenang. Hal inilah yang kita harus ingat, ya bagaimana kita bisa sebagai orang percaya tetap tenang dalam menghadapi kekecewaan ini. Dan yang terakhir, jangan kita kecewa pada Tuhan. Jika kita iman kita goyah, tidak ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang percaya, dan Tuhan izinkan ya kekecewaan terjadi. Inilah bagaimana kita harus ya memikirkan bagaimana apabila terjadi kekecewaan, kita tetap tenang. Ya. Saya akan di sini kita melihat bagaimana perlunya kita memiliki inner strength, ya, kekuatan batin ini. Ya, kita tahu bagaimana di dalam 2 Korintus Rasul Paulus mengatakan bagaimana apabila ya secara lahiriah kita berusaha untuk ya menguatkan dengan makan 3 kali sehari, mungkin dengan olahraga ya, dengan nge-gym sehingga tubuh secara lahiriah terbentuk kuat, sehat. Tetapi yang terpenting ya manusia batin yang kita memiliki kekuatan hari demi hari semakin upgrade ya. Mungkin sebelumnya kategori middle ya, naik lagi menengah, naik tertinggi selanjutnya. Ya, kita bukan bayi-bayi rohani saja, tetapi kita terus menuju ke arah kedewasaan rohani. Ya. Tapi di dalam kekuatan batinnya ini perlu kita ingat bagaimana apabila kita tidak memperkuat, maka kita tidak bisa tenang. Ya, oleh sebab itu kita melihat bagaimana ada sebuah buku yang sangat bagus, dikatakan ada 7 bagaimana kita harus 7 kunci untuk kita memperkuat inner strength kita, kekuatan batiniah kita. Ya, kita sebagai orang percaya harus bisa mengendalikan, mengontrol emosi kita. Ya, ada pengendalian diri dan juga kita mempunyai rasa optimis. Ya. Dengan situasi yang saat ini terjadi, goncangan-goncangan terjadi, kita tetap optimis bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikan meskipun waktunya kita tidak tahu kapan. Kemudian kita akan menganalisa sebab masalah, ya tentunya akan dicari solusi. Ya, apabila mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi kita introspeksi diri untuk kedepannya ada perubahan, ada perbaikan, dan juga kita memiliki empati. Ya, empati untuk kita ya mengasihi ya orang yang lemah atau orang yang kekurangan, ya, dan selanjutnya percaya diri dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mampu berbuat hal yang positif melalui masalah yang sedang dihadapi. Ya, mungkin saat ini hanya Tuhan yang tahu keadaan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mungkin saat ini sedang mengalami masalah, ya, entah itu kesehatan atau kondisi rumah tangga atau kondisi keuangan dan lain sebagainya. Tetapi hal positif yang Bapak Ibu lakukan itu datang ke rumah Tuhan, ya, sebagai bentuk ketaatan untuk mengkuduskan hari Sabat. Ya, ini adalah hal positif sebagai langkah untuk memperkuat iman kita, batiniah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, orang di luar sana sudah terpuruk sehingga apabila kekuatannya tidak ada, maka mudah jatuh, mudah berpindah keyakinan, ya, mudah lemah, imannya berubah. Hal inilah cara kekuatan, cara inner hari demi hari kita terus dibaharui seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan 5 hal bagaimana pentingnya mengapa kita harus tenang. Ya,
Poin yang pertama yaitu kita harus tenang. Apabila dengan ketenangan ini kita pasti akan melihat jalan keluar. Ya, kita melihat sini bagaimana ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Ya, inilah pemazmur Raja Daud menyatakan hanya dekat Allah saja Raja Daud mendapatkan ketenangan. Dan ketika ada ketenangan, maka ada harapan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan tentunya pengharapan itu akan membuka jalan, ada jalan keluar. Ya. Di sini kita melihat kondisi Raja Daud, Bapak Ibu, ketika menulis Mazmur 62 ini dalam kondisi yang terpuruk. Ya, kita melihat sini bagaimana ketika itu Raja Daud mengalami keterpurukan, ya, di mana masa waktu itu Daud direndahkan. Ya. Anaknya mengejar-ngejarnya untuk membunuhnya, berusaha mengkhianatinya, dan juga keadaan Daud yang terancam, sehingga Daud terancam, ya, nyawanya, tahtanya, hartanya, dan segalanya. Ya, di mana itu, di masa itu Daud tertekan. Ya. Katakan Daud sempat depresi, ya, sehingga dia terus menangis. Di dalam Mazmur 6 dikatakan air matanya, ya, terus, ya, memenuhi tempat tidur. Dan inilah bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus belajar dari Raja Daud. Bagaimana ketika dia dekat dengan Tuhan, kita percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan tentunya tidak mudah, Bapak Ibu, dalam keadaan situasi sulit seperti Raja Daud ini. Ya, dan janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Ya, bagaimana Raja Daud belajar ketika dia percaya pada Tuhan, ya, menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, ya, trust pada Tuhan, dan dia percaya ada kekuatan yang akan mampu melihat jalan keluar. Ada suatu solusi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, sehingga dia bisa melihat kemurahan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Bagi hari ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tetap tenang dan percaya bahwa ada jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Problem masalah yang dihadapi tentunya mungkin membuat Bapak Ibu gelisah, ya, susah tidur, insomnia, maupun membuat, ya, tidak fokus. Tetapi percayalah, suatu saat Tuhan membukakan jalan keluar. Yang kita melihat sini bagaimana janji Tuhan untuk Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap di jalan. Inilah bagaimana yang pertama untuk melihat jalan keluar ketika kita ada ketenangan. Ya. Selanjutnya tidak tertimpa masalah baru. Ya. Kita melihat bagaimana ilustrasi di depan, bagaimana ketika kita mungkin memikirkan yang tahap terendah, apabila ada masalah mungkin kita membuat stres, ya. Stres ini mungkin stres masih menengah, tapi karena kita tidak bisa keluar dari masalah yang bertambah lagi, menjadi ketakutan, kekhawatiran, ya, kegelisahan di dalam hati ini, sehingga muncul masalah baru lagi, ya, masalah kesehatan, ya, masalah kesehatan, ya, terus tidak keluar, tetap berputar, akhirnya muncul masalah baru, masalah keuangan yang menggerogoti, hingga dikatakan bagaimana kita tidak bisa keluar masalah, sehingga tidak terbebas dengan belenggu beban yang ada. Hal inilah kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kembalilah tenang, ya, hai jiwaku, sebab Tuhan
telah berbuat baik kepadamu. Ya, inilah kita belajar. Kita di jalurnya Tuhan untuk kita kembali tenang. Kita memiliki sikap seperti Ayub. Bagaimana dengan bertubi-tubi masalah yang dihadapi, tetapi imannya tidak goyah, dan tetap di jalurnya Tuhan. Ya, meskipun Raja Daud pernah mengalami depresi, atau Elia juga pernah mengalami depresi, tetapi Tuhan pulihkan. Sehingga dengan menunggunya waktu, akhirnya kebaikan Tuhan terjadi. Ada pemulihan yang terjadi dengan Nabi Elia dan Raja Daud. Demikianlah juga kehidupan kita. Ya. Mungkin kita ingin keluar dari masalah, ya, tapi kita belajar bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikan, dan kita harus bersabar untuk ada pemulihan terjadi. Tidak instan memang, tetapi kita ingat ketika kita menyerahkan segenap hati kita kepada Tuhan, ya, maka kita akan terbebas dari belenggu beban yang ada. Kita tidak akan memunculkan masalah-masalah yang baru. Yang selanjutnya, yang ketiga, energi positif didapatkan. Ya, ketika ada ketenangan, ya, kita melihat bagaimana saya sangat kecil, ya, bagaimana ketika ada ketenangan akan memunculkan rasa ucapan syukur, ya. Ada kesabaran, ya, ada memaafkan, ada juga mengasihi, ya, dan juga ada ketenangan yang terjadi akan membuat inspiratif, ya. Ya, banyak hal yang positif. Dan kita belajar Bapak Ibu, ketika energi positif dihasilkan, ketika kita tenang di dalam Tuhan, ya, tentunya kita belajar juga dari Daniel ketika di kandang singa. Ya, ketika diperhadapkan kesulitan yang mengancam nyawanya, ya, Daniel tidak tengking-tengking singa di kandang singa, tetapi Daniel tenang, Bapak Ibu. Karena Daniel sebelumnya, kita melihat bagaimana di dalam kitab Daniel dikatakan Daniel selalu berdoa 3 kali sehari. Jadi mempunyai gaya hidup yang suka berdoa, ya, menghasilkan energi yang positif, sehingga Daniel tetap tenang menghadapi situasi yang mengancam nyawanya. Dan kemudian Tuhan nyatakan mujizatnya, akhirnya luput dari rekaman singa tersebut. Ya, kita melihat bagaimana di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, pagi hari ini ketika Bapak Ibu saudara ke rumah Tuhan, apakah masih bisa berdoa? Ketika Bapak Ibu sampai di kursi di gereja, ya, langsung duduk, atau mungkin berdoa sebentar, ya, memanjatkan doa, dan setiap ibadah yang dilakukan, ya, tetaplah berdoa dalam setiap saat, sehingga kebaikan Tuhan akan dialami Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jadi apabila kita tenang, kita tentunya dapat terkoneksi dengan Tuhan. Ketika tenang, kita memasuki dimensi Tuhan itu sangat mudah, sangat lancar, dan tidak ada gangguan, ya, koneksi dengan Tuhan. Ya, sama seperti Bapak Ibu membuka HP, internet, ya, sangat mudah, ya, mulus-mulus saja, langsung surfing ke sana kemari, buka WA, Facebook dan lain-lainnya, ya, tanpa ada gangguan. Bagaimana ketika memasuki hadirat Tuhan? Apakah ada gangguan? Gangguan dengan adanya tidak ketenangan dalam hati yang mungkin Bapak Ibu rasakan, sehingga tidak terkoneksi dengan Tuhan, ya, sehingga ketika memuji Tuhan tidak fokus, atau mungkin pikiran ke sana kemari. Ya, inilah bagaimana kita belajar untuk ketenangan kita miliki, sehingga kita mudah untuk kita berdoa. Ya,
kita tetap terus mengeluarkan energi positif dalam kehidupan kita. Tentunya buah roh yang kita miliki akan mengeluarkan energi positif, dan Roh Kudus selalu membantu kita sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan ini. Dan selanjutnya yang keempat, masalah terlihat kecil. Ya, kita melihat bagaimana di dalam Mazmur pasal 42 ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Ya, bagaimana kita belajar dari Daud untuk curhat. Ya, kita sering curhatkan kepada Tuhan. Ya, tentunya hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Ya, kita melihat bagaimana ketika curhat dipercaya mampu menciptakan rasa tenang dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita curhat, ya, sharing tentang masalah kehidupan kita pada orang lain, ya tentunya akan mendapatkan ketenangan. Tapi mungkin hanya sedikit, tenang sementara, atau mungkin kemudian berapa lama kemudian kita mulai berubah ketenangan hati kita. Ya, terkadang kita curhat pada manusia, ya sering kita lakukan, ya kita melihat orangnya juga apakah sebagai mentor yang baik atau sebagai rohani yang baik. Dan tentunya kita menginginkan ketika kita ada masalah, kita sharing, konsultasi, ya apabila di gereja ada konseling, ya konsultasi untuk mengambilkan jalan keluar atau didoakan atau dipulihkan Tuhan, ya, sehingga masalah terlihat sangat kecil. Dan kita lihat sini bagaimana ketika berdasarkan penelitian, ketika seseorang melakukan curhat kepada konselor misalkan, ya maka konselor itu dalam setiap manusia pasti ada sel cermin. Dan apabila melakukan konseling akan melihat, akan mengeluarkan sel cermin ini, ya adanya empati, ada rasa kasihan, ya ada rasa iba, sehingga akan berusaha membantu yang bisa diberikan. Dan tentunya tidak semua orang bisa memiliki, ya, sel cermin ini. Dan kita belajar bagaimana ketika apabila kita dijadikan tempat curhat, kita harus memberikan jalan keluar. Ya. Tentunya kita juga bisa mendoakan bagi orang percaya ketika didatangkan Tuhan mengizinkan seseorang datang pada kita, dan tentunya kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya kita berbicara saja yang panjang lebar, tetapi kita tidak mendengarkan, ya, akhirnya seseorang tersebut tidak akan mampu curhat dengan lepas. Inilah bagaimana kita belajar bagaimana ketika curhat dengan manusia mendapatkan ketenangan. Tetapi ketika kita mencurahkan hati kita kepada Allah, ya, kita pegang janji Tuhan bahwa ketika kita mencurahkan hati kita kepada Allah, kita mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam doa kita mungkin kita akan curhat kepada Allah. Tuhan, aku menghadapi situasi begini. Tuhan, aku menghadapi masalah begini. Tuhan, aku sedang menghadapi kesulitan, ya. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara sekalian curhat kepada Allah, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada ketenangan yang baru, ada damai sejahtera yang baru, sehingga Bapak Ibu tetap optimis ketika menghadapi masalah. Pagi hari ini Bapak Ibu tetaplah mencurahkan isi hati kepada Tuhan melalui doa. Bisa juga ketika tidur Bapak Ibu yang bisa berbicara pada Tuhan, ya, meskipun tidak
dalam posisi doa, tetapi kita tetap berbicara kepada Tuhan. Nyatakan isi hati kita, kesulitan kita, kesukaran kita, masalah problem yang dihadapi, ya, sebagai hal yang positif yang harus kita lakukan. Inilah pentingnya bagaimana kita tetap melihat masalah ini dengan secara kecil. Dan yang terakhir yaitu kita tidak putus asa. Ya, kita jangan menyerah dan menyerah. Ya, kita melihat sini bagaimana dalam Mazmur pasal 62 Daud mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ya Allah. Ya, jadi orang percaya tidak akan putus asa. Dia tidak akan menyerah. Dia tetap percaya, tetap mempunyai fondasi yang kuat dalam pengenalan kepada Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Kalau Raja Daud nyatakan bagaimana Allah itu gunung batu keselamatan, maka kita juga percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sebagai gunung batu kita, yang akan melindungi kita, yang akan menolong kita dari segala kesulitan. Ya, kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Ya, cara keuangan negara, ya, bisa terjadi inflasi. Ya. Tapi sebagai orang percaya, kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan akan sempurna dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak berkelebihan, tapi dengan ucapan syukur kita akan mensyukuri. Ya, meskipun tidak berkelebihan pas-pasan, tetapi kita bisa mensyukuri dengan segala berkat yang Bapak Ibu Saudara sekalian terima. Ya. Jadi ingatlah bagaimana ketika kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang sesuatu yang impossible jadi possible, sesuatu yang tidak mungkin ya jadi nyata. Inilah kebaikan Tuhan yang harus kita alami. Dan sebagian orang mungkin banyak yang meragukan, ya. Atau mungkin sebagian orang percaya juga mengaku tahu, ya, bahwa Allah sanggup melindungi mereka, memberkati, menyertai, tetapi tidak mampu sepenuhnya percaya pada perlindungan Tuhan dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu sekali lagi, milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kuat, hingga ketika menghadapi badai apapun tetap mempunyai pengharapan yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kita ingat ketika Yesus katakan, apabila kita yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan pikulah yang kupasan dan belajarlah pada Yesus, karena Yesus yang lemah lembut dan rendah hati akan mendapat memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ya, inilah janji Tuhan, janji ya dan amin yang masih berlaku sampai sekarang, yang akan kita peroleh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tetaplah tenang dengan segala situasi terjadi di sekitar kita. Ya, meskipun harga BBM naik, ya, harga sayur-sayuran naik, ya, harga beras, saya kurang tahu harga beras naik kan, ya. Jadi kita tidak terpengaruh dan kita percaya dengan setiap yang sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu pasti akan menuai. Dan orang percaya dan mempunyai iman, ya pasti Tuhan tetap pelihara dalam segala badai apapun yang terjadi. Ya, tetap pegang janji Tuhan, tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan,
yang teguh, yang kuat, yang kokoh, tidak tergoyahkan dengan masalah yang terjadi, entah itu belum terjadi, ya tetap percaya pada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua. Inilah yang menjadi perenungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkat kita di pagi hari ini. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Mari bersama Tuhan untuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus lebih besar.
Kami percaya Roh Kudus akan tetap menguatkan kami, memberikan kekuatan dan teguh dalam kami menghadapi situasi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan tetap nyatakan kebaikan di dalam seluruh jemaat Tuhan. Kami akan menyambut pecahan kudus ini Tuhan, kuduskan, sucikan jadi kekuatan kami Tuhan. Kami ingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib-Mu Tuhan, dalam pengorbanan-Mu di atas Kalvari Tuhan. Kami bersyukur bahwa Kau baik Tuhan, Kau Allah yang setia, dan Kau telah memilih kami, nyatakan kebaikan-Mu, mengubahkan kami hamba yang berdosa, mengubahkan kami menjadi hamba kebenaran dalam Kau Tuhan. Kami siap menghadapi nyambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkati Kau dan melindungi Kau. Kiranya Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin.